Perkenalkan, nama saya Elsiti Marobabaro, NIM 2210417805 dari kelas F. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Kinerja, yaitu yang berjudul Isu Etika dan Keadilan dalam Manajemen Kinerja. Latar belakang manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan organisasi. Namun, dalam praktiknya, sistem evaluasi kinerja seringkali menghadapi tantangan terkait isu etika dan keadilan, seperti bias penilaian, ketidaktransparan, atau ketidakadilan dalam pemberian reward dan punishment. Hal ini dapat menurunkan motivasi karyawan, merusak kepercayaan, dan bahkan memicu konflik di tempat kerja. Tujuan presentasi yaitu menganalisis tantangan etika dan dalam evaluasi kinerja, menjelaskan masalah etika seperti bias, subjektivitas, dan diskriminasi dalam penilaian kinerja. Yang kedua, ada dampak ketidakadilan evaluasi terhadap moral karyawan dan budaya organisasi. Menjelaskan prinsip keadilan dalam sistem reward atau punishment. Itu yang pertama ada konsep keadilan distributif atau pembagian imbalan yang proporsional dan keadilan prosedural atau proses evaluasi yang transparan. Yang kedua ada pentingnya konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian penghargaan atau sanksi. Definisi manajemen kinerja yaitu proses sistematis untuk yang pertama ada mengukur penilaian objektif berdasarkan kriteria jelas. Yang kedua ada mengembangkan, yaitu umpan balik dan pelatihan untuk peningkatan. Yang ketiga ada mengakul atau reward punishment sesuai kontribusi karyawan. Etika dalam manajemen kinerja yaitu prinsip kunci untuk meminimalkan resiko ketidakadilan. Yang pertama ada transparansi, yaitu kriteria penilaian terbuka dan dipahami semua pihak. Yang kedua, objektivitas, yaitu berbasis data atau fakta, bukan preferensi pribadi. Yang ketiga, privasi data, yaitu perlindungan informasi kinerja karyawan. Yang keempat, ada penghindaran bias, bebas dari diskriminasi atau usia, gender, atau hubungan personal. Keadilan organisasional. Ada 3 pilar utama. Yang pertama ada distributif, yaitu keadilan atau hasil reward punishment sesuai kontribusi. Yang kedua ada prosedural atau keadilan, yaitu keadilan proses atau aturan evaluasi konsisten dan inklusif. Yang ketiga ada interaksional, yaitu keadilan perlakuan atau komunikasi, respect, dan empati. Contoh kasus, karyawan merasa dihargai ketika reward sesuai usaha, proses evaluasi jelas, dan atasan memberikan feedback dengan sopan. Takeaway, sistem kinerja yang etis dan adil meningkatkan motivasi, engagement, dan kepercayaan terhadap organisasi. Isu etika dalam evaluasi kinerja. Bias dalam penilaian. Yang pertama ada halo effect, yaitu mengevaluasi berdasarkan satu kesan positif atau negatif. Contohnya, kinerja buruk diabaikan karena sikap ramah. Yang kedua,
stereotyping atau prasangka berdasarkan gender, usia, atau latar belakang. Contoh, menganggap karyawan muda kurang kompeten. Ketiga ada favoritisme, yaitu memprioritaskan hubungan personal daripada merit. Contohnya promosi untuk anak buah kesayangan. Dampak demotivasi karyawan, turnover tinggi, dan budaya kerja toksik. Isu etika dalam evaluasi kinerja. Pelanggaran privasi. Yang pertama ada penyalahgunaan data, yaitu membocorkan hasil evaluasi ke rekan kerja atau departemen lain. Yang kedua, pemantauan berlebihan, yaitu memakai data kinerja untuk mengontrol di luar konteks pekerjaan, atau contohnya memonitor aktivitas pribadi. Isu etika dalam evaluasi kinerja. Tekanan tidak etis. Yang pertama ada kasus nyata, skandal Wells Fargo 2016. Karyawan membuat rekening palsu demi target penjualan. Yang kedua ada dampak. Karyawan stres, tindakan tidak jujur, kerusakan reputasi perusahaan. Pencegahannya ada dua, yaitu target realistis dengan analisis kapasitas tim. Kedua ada sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing. Evaluasi kinerja harus adil, transparan, dan manusiawi untuk mencegah risiko etika. Ketimpangan reward atau punishment. Contoh praktik tidak adil ada dua, yaitu yang pertama ada dua karyawan mencapai target sama, tetapi hanya satu yang dapat bonus karena kedekatan dengan atasan. Yang kedua, hukuman untuk kesalahan kecil diberlakukan berat pada karyawan tertentu. Solusinya ada dua. Yang pertama ada standar reward atau punishment yang transparan dan konsisten. Matriks KPI tambah aturan tertulis. Yang kedua ada sistem apel atau banding jika karyawan merasa dirugikan. Diskriminasi dalam penilaian. Bias yang sering terjadi yaitu gender. Persepsi perempuan kurang kompeten di bidang teknis. Kedua ada usia. Anggapan karyawan muda kurang berpengalaman atau karyawan tua kurang adaptif. Itu ketiga ada latar belakang, yaitu perbedaan perlakuan karena suku, agama, atau status ekonomi. Dampaknya karyawan berkualitas dirugikan, yaitu perusahaan kehilangan talenta terbaik. Budaya inklusif hancur, yaitu konflik antara tim. Solusinya yaitu yang pertama ada pelatihan anti bias untuk manajer. Yang kedua, penilaian 360 derajat untuk mengurangi subjektivitas. Dampak ketidakadilan, efek negatif. Yang pertama ada demotivitas, karyawan malas berusaha memaksimal. Yang kedua, turnover tinggi. Biaya rekrutmen dan pelatihan ulang membengkak. Engagement turun, yaitu produktivitas di inovasi mandek. Studi kasus itu perusahaan TeachX kehilangan 30% talenta terbaik dalam 2 tahun karena sistem penilaian yang diskriminatif. Solusi dan best practice itu sistem penilaian objektif. Ada KPI terukur. Contohnya, sales dinilai berdasarkan revenge, fit atau bukan kesan baik atasan. Tools balance scorecard
scorecard atau OKR, objektivitas dan key result. 360 degree feedback, yaitu penilaian dari atasan, rekan, bawahan, bahkan klien. Manfaat perspektif lebih holistik, kurangi bias individu. Contoh penerapan: perusahaan A mengurangi bias 40% setelah menerapkan 360 degree feedback, tambah KPI kuantitatif. Pelatihan untuk manajer, unconscious bias training. Yang pertama ada topik mengenai bias halo effect, stereotyping, favoritisme. Yang kedua ada simulasi, studi kasus nyata, mengapa karyawan perempuan sering dinilai kurang leadership. Hasil yang diharapkan, yang pertama ada penilaian lebih inklusif, promosi berdasarkan data bukan prasangka, karyawan 25% lebih puas dengan proses evaluasi sumber Harvard Business Review. Contoh kasus karyawan merasa dihargai ketika reward sesuai usaha, proses evaluasi jelas, dan atasan memberikan feedback yang sopan. Takeaway, sistem kinerja yang etis dan adil meningkatkan motivasi, engagement, dan kepercayaan terhadap organisasi. Transparansi kebijakan, ada praktik terbaik. Yang pertama, dipublikasikan kriteria penilaian atau dokumen aksesibel berisi bobot KPI. Kedua, ada sesi Q&A reguler antara HRD, manajer, dan karyawan. Dashboard real time untuk track progres kinerja. Contoh, startup B menggunakan platform digital untuk transparansi KPI, mengurangi keluhan ketidakadilan sebesar 60%. Contoh negatif, Amazon tahun 2015, skandal stack ranking, praktik bermasalah, yaitu ada sistem pit to the four, yaitu karyawan dipaksa ranking harus ada 10% terendah meski tim sudah kompeten. Yang ranking rendah di PIP atau performance improvement plan atau dipecat. Dampaknya turnover tinggi, karyawan saling sikut, atau The New York Times laporkan budaya toksik. Protes publik, itu reputasi Amazon anjlok di mata talenta. Perbaikan Amazon pasca skandal, hapus tax ranking tahun 2016, fokus pada developmental feedback. Target yang tidak merugikan manusiawi sama dengan risiko reputasi dan kehilangan talenta terbaik. Solusi, standar reward atau punishment yang transparan dan konsisten. Matrik KPI tambah aturan tertulis. Sistem apel atau bending jika karyawan merasa dirugikan. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulan utama, yang pertama ada manajemen kinerja yang etis dan adil, meningkatkan kepercayaan, engagement, dan produktivitas karyawan. Contoh nyata, Patagonia berhasil ciptakan budaya kerja positif dengan sistem holistik dan transparan. Yang kedua, risiko ketidakadilan berpotensi merusak budaya organisasi, memicu turnover, dan turunkan reputasi. Pelajaran dari Amazon tahun 2015, sistem tidak manusiawi sama dengan talenta kabur dan krisis reputasi. Call to action, evaluasi sistem manajemen kinerja Anda hari ini. Yang pertama, sudahkah berbasis data dan bebas bias? Yang kedua, apakah reward punishment diterapkan secara konsisten? Ketiga, bagaimana tingkat kepercayaan karyawan terhadap sistem saat ini? Perusahaan unggul dibangun oleh karyawan yang termotivasi, dan motivasi dimulai dari sistem yang adil. Langkah konkret, mulai dengan training manager. 360
degree feedback, dan transparansi kriteria. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya Elsie Timaro Babaro.